hari sebelumnya saya selesai membuat video tentang seorang mbak-mbak yang dilecehkan secara online. Di video itu juga saya menyajikan fakta bahwa pelecehan seksual itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan pakaian yang digunakan seorang wanita. Bahkan dari survei yang dilakukan, wanita jilbablah yang lebih banyak dilecehkan daripada wanita yang tidak menggunakan jilbab. Nah, video kali ini juga berhubungan dengan urusan pelecehan seksual. Kalau kemarin itu dilakukan secara online, kali ini dilakukan secara offline, secara langsung. Bagi kalian yang telah mantengin internet beberapa hari ini, terjadi kasus pelecehan seksual di transportasi umum andalan rakyat Jakarta, yaitu Transjakarta. Jadi pada hari Senin tanggal 20 Februari yang lalu, seorang user Twitter bernama Haura men-tweet suatu kejadian yang sangat mencengangkan. Ia mengatakan bahwa ia telah dilecehkan oleh seorang laki-laki di Transjakarta, rute Monas Pulau Gadung. Lalu bagaimana kronologinya? Jadi Mbak Haura ini baru saja selesai kerja dan memutuskan untuk pulang menggunakan Transjakarta. Ia mengatakan bahwa memang situasi Transjakarta itu setelah pulang kerja pasti rame banget. Lalu saat Mbak Haura itu sudah di dalam bus, lagi nunggu sampai tujuan dia, tiba-tiba dia itu merasakan sesuatu yang ganjal di bagian belakang, khususnya bokong Mbak Haura. Sesekali ia juga merasakan bahwa ada orang yang mengarahkan kakinya itu ke betis Mbak Haura. Nah, karena mungkin pada saat merasakan hal ini Mbak Haura itu takut dan juga bingung, ia memutuskan untuk memberitahu ibu-ibu yang ada di belakangnya tentang kejadian ini. Tetapi agar tidak disadari oleh pelaku yang mencurigakan di belakang dia itu, Mbak Haura itu menggunakan note di HP-nya dan menunjukkan note-nya itu kepada ibu yang di belakang itu. Nah, selang beberapa menit kemudian, ibu yang ada di belakangnya itu menarik Mbak Haura ke tempat yang banyak penumpang wanitanya juga. Ibu-ibu di belakang itu pasti menarik Mbak Haura karena ingin menyelamatkan Mbak Haura dari pria yang belakangnya itu. Nah, setelah Mbak Haura itu udah dikelilingi banyak orang, khususnya ibu-ibu, dan posisinya saat ini sudah aman, Mbak Haura memutuskan untuk memerhatikan gerak-gerik lelaki ini, lelaki yang menggesek-gesekkan sesuatu di belakang Mbak Haura. Dan Mbak Haura juga berpikir untuk menindaklanjuti kasus ini. Setelah memperhatikan dengan saksama, akhirnya bus berhenti di halte Rawa Selatan dan pelaku tindak pelecehan seksual ini juga turun di halte tersebut. Nah, pada saat pelaku itu ingin turun, Mbak Haura dengan gagah berani itu menyudutkan pelaku ini dan juga menahan dia agar tidak kabur. Bayangin bro, lu baru aja dilecehkan tapi lu tetap berani untuk menahan pelaku yang lecehin lu itu. Sumpah saya harus berikan apresiasi yang terdalam saya untuk Mbak Haura karena keberaniannya dan juga kegagahannya. Nah, tetapi pada saat Mbak Haura menahan pelakunya itu kayak berhasil pergi dan juga mencoba untuk lari. Untungnya saja ada dua sukarelawan yang rela untuk membantu Mbak Haura untuk menahan pelaku ini. Proses pengajaran pelaku ini terekam di video dan akan kita saksikan sama-sama. Ini dia pelaku ini. Dia menggunakan pakaian garis-garis. Om ternyata, om cabul. Mampus. Mampus jatuh. Woi, mampet nih Pak, mampus. HP-nya jatuh tuh. Lele, om cabul. Om cabul. Memang ya bro, om cabul kayak gini emang cocoknya itu di gimana ya? Titiknya itu ditunjang aja gitu loh. Ditendang sekali. Kalau bisa seharusnya mas-mas baju oranye itu dan juga mas-mas kemeja biru, langsung aja mereka berdua tag team. Sini Pak, sini. Langsung mas yang baju oranye itu tahan dia, baru mas-mas pakaian biru loncat tendang titiknya itu biar sampai mandul sekalian. Emang orang-orang kayak gini, emang orang-orang anjing, orang-orang yang mikirnya itu pakai titik nggak pakai otak gitu loh. Emang orang-orang kayak gini langsung kebiri, udah nggak bisa lagi hidup, udah. Tetapi untungnya saja pelaku telah ditahan oleh polisi dan mudah-mudahan pelaku mendapatkan hukuman yang sepantasnya. Tapi sumpah ya bro, seperti video yang saya kemarin, memang kasus pelecehan itu banyak banget loh bro terjadi di Indonesia ini. Banyak banget, gila. Ini kebetulan aja Mbak Haura itu orangnya berani dan sampai mempublikasikan hal ini. Tapi coba kalau Mbak Haura itu nggak berani orangnya. Coba yang digituin gadis-gadis yang tidak berani melawan. Dan saya yakin pasti ada puluhan ribu kejadian yang seperti itu. Kejadian di mana wanita itu dilecehin tapi mereka nggak berani ngelawan. Dan memang ini tindakan Mbak Haura ini udah bener banget. Orang-orang om cabul ini harusnya dilawan. Orang-orang cabul kayak gini tuh emang harus dikasih pelajaran emang. Dan kalian tahu nggak bahwa hal ini tuh tidak terjadi sama wanita aja tahu. Bahkan seorang user laki-laki yang mereply di tweetnya Mbak Haura ini mengatakan bahwa ia pernah dipegang alat kelaminnya oleh pria lain juga, dilecehkan. Kalau bisa ya bro, kalau misalnya ada yang dilecehin kayak gitu, mending lutut kalian ya, atau enggak sikut kalian langsung ginikan aja ke titiknya emang. Buat emosi aja orang-orang kayak gini, sumpah.
Tapi ya tindakan yang baru saja saya sarankan itu tidak bisa dilakukan di semua tempat, di semua konteks. Misalnya kan tindakan ini bisa berhasil karena Mbak Haura itu berada di Transjakarta, di tempat publik, tidak di tempat sepi. Kalau misalnya kita dilecehin di tempat sepi, mending saran saya langsung teriak aja deh, langsung kayak "Ah!" Sorry telinga kalian pecah, tapi maksudnya kayak gitulah. Karena seperti saya bilang bro, otak-otak orang cabul itu tuh udah gila. Bahkan om-om kayak gini aja di depan publik loh. Di depan publik dia berani bro, apalagi di tempat sepi. Gila bro orang-orang kayak gini, emang kebiri itu caranya emang. Satu-satunya cara kebiri. Aduh kesel saya bro, sumpah, sorry. Dan jika Mbak Haura itu mengalami sebuah trauma batin atau mental, mungkin Mbak Haura bisa langsung ke psikolog untuk mencari pertolongan. Dan juga saya mohon untuk orang-orang yang kenal dengan Mbak Haura itu, kalian jangan kayak menjadikan ini bercandaan. Dan saya mohon kalian itu juga kayak bantu Mbak Haura mengatasi kejadian yang sangat menyedihkan ini. Yaudah gitu dulu sih bro, oke, bye. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kalian suka dan kalian menganggap video ini menarik, tolong di like dan di subscribe ya buat kalian yang belum. Terus kasih tahu saya juga kalau kalian suka tipe-tipe video seperti ini, dan mungkin saya akan membuatnya lebih banyak di video depan. Kalau misalnya ada pertanyaan dan kebingungan atau pengen kasih kritik, tolong di komen juga ya. Gitu aja sih, bye.